Kembali lagi di 11 Entertainment. Selamat malam karena kita take malam hari dan kembali di hari yang berbahagia. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kota Tanjung Balai, yaitu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yaitu sering dipanggil GAMKI. Dan malam hari ini sudah hadir ketua dari GAMKI Kota Tanjung Balai, yaitu Bang Rinto Siombing Hesa. Selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, dan malam hari ini kita mau bincang-bincang soal GAMKI. Walaupun mungkin sudah banyak orang yang tahu nih Bang soal GAMKI. Karena dari yang kita tahu perjalanan sejarah GAMKI ini panjang ya, seiring berjalannya dengan sejarahnya bangsa Indonesia juga nih ya. Betul. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih profil dari GAMKI di Kota Tanjung Balai, mungkin bisa dijelaskan nih Bang. Ya, baik. Kalau GAMKI di Tanjung Balai itu telah ada sejak tahun 1993. Wow, lama. 1993. Wah, meskipun dalam beberapa perjalanan ada beberapa kepengurusan mungkin yang tidak langsung bisa melanjutkan ke pengurusan yang baru, seperti kepengurusan kita itu mungkin ada kevakuman sekitar 6 tahun. Baru kita ambil. Jadi kalau GAMKI dasarnya memang mencoba menyatukan denominasi gereja. Yes, Kita mencoba menyatukan pemuda-pemuda gereja dalam suatu wadah GAMKI ini untuk menelurkan pemuda-pemuda yang siap memimpin. Dari kalangan Kristen, tapi manfaatnya untuk Kota Tanjung Balai. Mungkin itulah seperti visi saya pribadi sebagai ketua di Kota Tanjung Balai ini. Kita bisa berinteraksi dengan gereja-gereja lain. Keinginan saya, setiap gereja jangan hanya terpaku kegiatan di gerejanya sendiri. Misalnya gereja A, acaranya dia mentok di berkeliling di gerejanya aja, tanpa memperdulikan gereja tetangga. Jadi coba kita rangkum ini, kita ambil gereja pemuda gereja A, pemuda gereja B, C, kita gabungkan, kita buat suatu gerakan. Karena Kristen itu kan intinya satu. Itulah kita GAMKI. Berarti dari secara pribadi juga Abang merindukan ada suatu energi yang sama dari gereja-gereja yang ada di Tanjung Balai untuk kita bergabung di GAMKI ini, dengan tujuan yang dari GAMKI ini adalah untuk gerakan yang positif di Kota Tanjung Balai ini. Itu berarti salah satu hal yang yang membuat Bang Rinto ini memiliki hati rindu untuk melayani sebagai ketua berarti ya? Sebenarnya keinginan sebagai ketua tidak. Cuman mencoba mengajak kawan-kawan aja, memanajemen kawan-kawan, mari berbuat di GAMKI. Makanya setiap kader-kader yang ada di struktur sekarang dan anggota itu, kita mengusahakannya itu mencaplok dari setiap gereja-gereja yang ada. Berarti ide seperti itu ya? Iya, jadi bukan semata-mata hanya untuk ngumpul, tetapi kita bermanfaat lah untuk kota kita. Karena tema kita juga pada saat ini kita angkat itu dari Yeremia 27. Yang bunyinya, usahakanlah kota di mana kamu berada. Jadi kita hanya tinggal menjalankan konsep ini aja. Kita berembuk, kita membuat suatu program agar pemuda lebih berguna. Intinya pemuda Kristen harus berguna di Kota Tanjung Balai. Itu intinya. Tapi begini Bang, apakah ketika mengumpulkan teman-teman dari berbagai
denominasi gereja itu ada hal yang sulitkah seperti apakah? Karena mungkin agak-agak visi gereja masing-masing gereja kan berbeda-beda. Ya. Nah, sebagai abang ketua ini apa yang abang lakukan sehingga Gamki ini setelah 6 tahun vakum akhirnya eksistensinya yang sebenarnya dari tahun kalau saya melihat nih ya 19 berapa nih 1945 4 November 1945 itu udah hampir seumuran dengan Indonesia juga tuh. Nah, apa yang abang lakukan? Apa kesulitannya ketika menyatukan setelah 6 tahun vakum itu? Oh, baiklah. Jadi kalau masalah tahun 1945 itu, terangkan sedikit. Iya. Di situ dia belum bernama Gamki. Oke. Iya. Dia itu masih sebenarnya Gamki itu peleburan dari beberapa organisasi kepemudaan Kristen. Ada dia PPKI, PKPI, dan MPKO. Setelah ini berunding, lahirlah Gamki. Jadi penyatuan dari beberapa pergerakan pemuda Kristen menyatukan suara membentuk wadah Gamki. Jadi kalau masalah kesulitan sebenarnya, makanya saya bingung. Kenapa selama ini stigma orang masa di Gamki itu kan setelah kami jalani udah kami terima. Kalau Gamki itu angin-anginan. Kalau ada Natal muncul. Iya. Kalau ada Paskah muncul. Iya, sering terdengar seperti itu. Memang itu kan. Dan itu udah kita dengar. Tapi setelah kami jalani, kawan-kawan itu sangat memberi hati. Cuman yang selama ini yang terjadi cara memanajemen pola pikir kawan-kawan. Berarti di situ. Itu bisa terlihat dari beberapa program kami baru 4 bulan berjalan. Iya. Kita telah melaksanakan beberapa program. Yang pertama itu kita ikut mensosialisasikan Perwal nomor 40 tahun 2020. Yang isinya apa tuh, Pak? Tentang penegakan protokol kesehatan. Kita sosialisasikan ke seluruh gereja, 43 gereja di Tanjung Balai. Iya. Dan program kita juga membagikan masker. Ini berkat kerjasama kita dengan BPBD Kota Tanjung Balai. BPBD dan Kota Tanjung Balai membagikan ke 43 gereja. Baru yang di Perumnas yang terkena COVID, kita juga membuat di situ tanggap darurat COVID. Kita melakukan penyemprotan di perumahan di Perumnas dan posko banjir. Ya, yang terakhir kita juga membuka posko dan terima kasih juga kepada masyarakat yang memberikan hati, pikiran, ide dan material yang bisa kami sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Makanya saya bilang sebenarnya bukan ada kendala bergamki. Mindset kitanya cara mengelola organisasi bagaimana. Berarti itu yang dilakukan ketua saat ini akhirnya bisa berjalan dengan baik seperti ini. Kita buka hubungan kerjasama dengan Forkopimda, mulai dari camat, polsek, polres, koramil, wali kota, dan kepala-kepala dinas. Dan masalah Perwal nomor 40 tadi, itu kerjasama kita dengan Hukum Pemko. Kerjasama. Jadi kita sebenarnya hanya tinggal menjalin kerjasama. Ya. Masyarakat di Tanjung Balai membuka hatinya untuk Gamki. Berarti sinergi yang dilakukan Bang Rinto Siombing, Gamki dan teman-teman itu adalah sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan masyarakat, akhirnya gereja akhirnya eksistensi yang nyata itu hadir di Kota Tanjung Balai. Dan kemarin juga ada dapat berita, dapat penghargaan juga dari wali kota karena memberikan bantuan banjir juga ya. Wow, berarti tindakan nyata itu sudah terbukti juga walaupun masih 4 bulan berjalan ya, kembali lagi. Dan ini menjadi suatu hal yang positif sebenarnya ya untuk kita di Kota Tanjung Balai, anak-anak muda. Seperti apa Bang melihat mungkin ini anak angkatan muda Kristen di Tanjung Balai ini seperti apa sehingga unsur dan peran Gamki ini bisa lebih terlihat nyata untuk anak-anak muda atau angkatan muda? Sebenarnya bukan harus berbuat sesuatu yang istimewa untuk
terutama gereja lah, karena kita Iya, iya. lahir dari gereja. Iya, iya. Kita bukan sulit membuat suatu yang berguna untuk gereja. Ada kemauan. Sebenarnya kalau kayak kita di Gamki, kita melakukan kunjungan. Kalau tahap ini kita kan perkenalan. Nah, kalau ada dia misalnya banjir kemarin kita tanggap, hal-hal sebenarnya sepele. Kita nggak berharap kemarin ada penghargaan di balik kegiatan kita masalah banjir. Tiba-tiba setelah beberapa minggu setelah posko kami ditutup, posko banjir, kami mendapat telepon dari BPBD bahwa kami mendapat penghargaan dari wali kota. Ya, terima kasih. Jadi berbuatnya mengalir. Mengalir aja, berbuat yang baik, berpikir positif, berembuk dengan kawan-kawan. Kira-kira apa yang harus kita buat? Karena kalau hanya satu pemikiran mungkin nggak akan ada ide buat posko. Kan nggak mungkin. Jadi karena ada banjir di sana, kita buat gini. Terakhir dapat manfaat buat Gamki. Kita dapat penghargaan. Mungkin langkah awal untuk Gamki, catatan yang baik untuk Gamki, agar kedepannya lagi menjadi batu-batu loncatan lagi. Bisa berbuat untuk umat Kristiani, terlebih untuk masyarakat Kota Tanjung Balai. Kira-kira ada berapa nih Bang anggota kita di Tanjung Balai? Kalau untuk anggota, kalau di struktur kami, untuk DPC itu ada 47. Mulai dari ketua sampai biro. Baru kalau untuk PAC itu di 5 kecamatan masih. Kita ada sebenarnya kita kan ada 6 kecamatan, tapi karena kecamatan Teluk Nibung agak masih susah. Orang kita Kristiani di sana. Tapi memang target kami sama wakil ketua bidang Orkom dalam pengurusan kami ini, pimpinan anak cabang Teluk Nibung harus dilantik. Mudah-mudahan. Amin lah ya. Sehingga manfaatnya tidak hanya di beberapa daerah saja, tapi di Kota Tanjung Balai menyebar semuanya. Oke deh, itu kantornya di mana nih Bang? Kantor DPC? Kantor kita di Jalan Sudirman. Tepatnya di depan terminal. Yang di Pasar 7? Pasar 10. Pasar 10. Oh ya, Pasar 10. Di situ. Nomor 703. Pas samping Hotel Teresia. Samping Hotel Teresia. Oke. Mungkin buat anak-anak muda gereja di Kota Tanjung Balai yang mempunyai hati untuk melayani ya Bang ya. Siap. Untuk memberikan baik itu energi, baik itu pemikiran, bisa bergabung mungkin di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bersama Bang Rinto Siombing dan teman-teman juga, yang kita lihat selama 4 bulan ini juga sudah melihatkan aktivitas yang sangat bermanfaat ya buat Kota Tanjung Balai, buat gereja-gereja. Tapi kita gini mau bertanya sedikit tentang kendala, benturan dan pelayanan. Ini kan berbicara tentang anak muda Kristen, artinya dalam jiwa itu kan adalah bentuk pelayanan. Nah, ini juga ada beberapa teman-teman dari Gamki juga yang akan mau bersuara ya soal apa yang mereka cita-citakan di Gamki ini. Mungkin kita bisa mengundang dulu ya Bang. Tapi sebelum, boleh dong saya mengajak? Silakan Bang. Jadi untuk rekan-rekan muda gereja, saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Gamki Tanjung Balai, mari bergabung di organisasi ini, mari berbuat kebaikan di sini, mari menyumbang pikiran di sini, baik itu tenaga, kalau ada bantuan material memang sangat kita butuhkan, tetapi mari bergabung bersama kami, mari belajar bersama di sini. Karena Gamki intinya untuk pelayanan, melayani di gereja dan melayani di luar gereja. Terima kasih. Oke deh. Oke, kita akan lanjut dulu. Kita mau ngundang salah satu dari tim Bang Rinto Siombing. Kita mau panggil siapa nih Bang? Aspel atau Orkom atau apa nih? Orkom. Oke, kita akan mau panggil dulu Orkomnya.
Ya kita lanjut lagi, dan tadi kita sudah ngobrol bincang-bincang di podcast ya dengan Bang Rinto Somping selaku ketua dari Gamki, dan ini sudah hadir lagi salah satu pelayan ya dibilang di Gamki ini, dan ini ada Bang Surya Freddy Hutasoid SPD. Ya Bang, dan ini sebagai Orkom. Oke, selamat malam Bang. Terima kasih sudah datang. Dan boleh diceritakan nih Bang, Orkom ini apa sebenarnya nih Bang? Ya, terima kasih telah mengundang kami hadir di sini, Gamki Tanjung Balai. Ya, Orkom itu satu bidang, yaitu bidang organisasi dan komunikasi. Inilah yang menjadi tolak punggung dari sebuah organisasi tentang keorganisasian, yaitu bagaimana supaya PAC dengan DPC baik pun ke DPD itu ada sinergitas, ada sinergi. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Itulah tugas Orkom, dan bagaimana karena dia organisasi dan komunikasi itu mengkomunikasikan. Yeah. Nah, terus program-program yang dilakukan di Orkom itu lebih banyak dia bagaimana menghasilkan ataupun membuat program untuk pengkaderan secara organisasi. Jadi itu yang di bidang kita. Makanya Gamki ini merupakan keterwakilan dari gereja-gereja yang ada di Tanjung Balai ini. Jadi kita merekrut dari gereja-gereja melalui pemimpin gerejanya, dan mereka respon masuk ke Gamki. Dan mereka memang aktivis gereja memang merupakan jiwanya sudah terpanggil untuk melakukan sosial. Dan pada umumnya pemuda itu yang gabung dengan kita memang sudah memiliki modal baik itu keterampilan, baik itu teori organisasi maupun kepemimpinan. Nah, jadi ke depan memang kita berupaya melakukan kaderisasi kepada pemuda-pemuda Kristen Indonesia yang ada di Tanjung Balai ini, para pemuda gereja untuk gabung dengan kita di Gamki, supaya ada nanti generasi yang meneruskan kita. Oh, berarti sinergi itu harus tetap berkelanjutan terus ya. Iya, karena kalau tidak demikian tentu Gamki tidak akan bisa melanjutkan visi misinya di Kota Tanjung Balai. Nah, jadi kita punya program terdekat ini. Yang pertama itu akhir bulan Januari ini kita akan raker, yaitu rapat kerja, di mana kita akan melakukan kemarin dari hasil-hasil pleno kita kepada PAC dan DPC. Inilah akan kita lakukan selama periode 2020-2023 ini. Di situ nanti akan kita lakukan. Dan juga kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan kepada pemuda Kristen yang ada di Tanjung Balai. Bukan hanya anggota Gamki, tapi juga pemuda Kristen, baik nanti itu dari keterwakilan dari gereja-gereja. Yang hal ini ya kita dapat respon yang positif dari Pemko Tanjung Balai. Jadi kita kemarin ajukan proposal untuk melakukan pelatihan di luar kota. Ya syukur Pemko merespon itu, dan setelah disetujui tinggal pencairan lah informasinya. Terima kasih Pemko. Iya. Dan memang kebetulan kita melihat kader-kader Gamki pada saat ini banyak yang duduk di pemerintahan Tanjung Balai. Oh, itu suatu hal baik juga ya. Nilai positifnya. Dan banyak juga sekarang pengurus Gamki ini yang aktif di media online, dan juga media cetak, sehingga apapun kegiatan kita terekspos. Nah, jadi kita berharap sesuai dengan tema kita, harus berkarya di kota masing-masing. Kita berharap nanti para kader-kader Gamki ini berkontribusi terhadap
kemajuan Kota Tanjung Balai, dan ini harus kita dorong. Mulai sekarang kita harus dorong ini, para pemuda ini harus bisa berkarya, apapun profesinya. Kalau dia memang hanya bisa sebagai buruh lepas, dengan kemampuan buruh lepasnya itu dia juga akan mensosialisasikan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang ada, bahkan kerohanian yang ada di Gamki itu ke masyarakat sekitarnya. Jadi yang seperti itu, maka garam dan terang itu akan ada di Tanjung Balai. Dan syukur juga dan terima kasih juga, memang zaman ini sangat banyak mempengaruhi perkembangan organisasi, khususnya kami Gamki sangat merasakan itu perkembangan zaman ini, karena media online sekarang cepat menyuarakan, menyalurkan segala kegiatan-kegiatan kita dan tujuan-tujuan kita, sehingga pemuda-pemuda yang ingin ataupun yang punya kemauan, yang belum gabung dengan Gamki, bahkan tokoh-tokoh masyarakat itu bisa memberikan respon positif. Nah, jadi sudah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait yang mereka positif, karena mereka sudah melihat ini expose di media. Makanya dengan seperti ini juga kami terima kasih juga kepada, setelah adanya ini podcast di Tanjung Balai ini, 11 Tanjung Balai ini, itulah yang bisa kami sampaikan. Tapi agak mundur sedikit nih Bang, aku nih agak tertarik nih dengan pembicaraan ini, yaitu tentang pelatihan kepemimpinan program ke depannya. Nah, sebelum ke sana nih Bang, apa yang bisa dilihat dari Kota Tanjung Balai ini, anak-anak mudanya? Apakah Gamki melihat, mungkin ya kita agak lebih mengkerucutkan anak-anak muda Kristen, apakah sudah mengalami krisis kepemimpinan atau seperti apa, sehingga ini adalah suatu agenda yang penting dilakukan Gamki? Sebenarnya bukan krisis kepemimpinan, tapi kita harus lebih mendorong. Justru belakangan ini saya lihat kepemimpinan itu ada. Karena apakah ini karena kami di Tanjung Balai ini ya banyakkan perantau, jadi jiwa-jiwa juangnya itu memang sudah dibawa dari sananya. Jiwa kepemimpinan itu sudah ada, cuma kita mendorong supaya mereka bisa lebih tampil, ke depan, dan kita Gamki mensupport itu, mensupport itu. Jadi apakah yang kita lakukan ini bisa nanti lebih mendorong? Saya rasa bisa. Karena dengan kita kerjasama ataupun kita bisa koordinasi dengan instansi terkait, dan kita terekspos oleh media, mereka melihat kita punya kualitas. Jadi yang perlu kita tunjukkan sekarang bagaimana kepemimpinan itu ialah kita menunjukkan kualitas dulu, sehingga kita layak untuk diperhitungkan. Nah, tadi udah bicara nih sama Bang Rinto selaku ketua, bahwa Gamki ini kan sebenarnya seiring berjalannya terbentuknya Gamki ini kan sudah mengikuti perjalanan bangsa Indonesia. Apalagi tadi dibilang tahun 1993 adanya di Tanjung Balai, itu udah cukup lama banget akhirnya. Nah, akhirnya kita melihat ini adalah sebuah eksistensi yang tetap terjaga dari Gamki. Nah, seperti Abang bilang tadi, ada kualitas, ada value. Mungkin apa yang mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman 11 Entertainment, value dan kualitas dari Gamki ini, sehingga membuat Gamki ini eksistensinya sampai sekarang juga udah bekerja sama baik dengan pemerintah. Nah, baik. Itu bisa kita buktikan para senior Gamki itu banyak berkiprah di pemerintahan maupun jadi tokoh masyarakat. Sampai sekarang itu udah lama menjadi kepala dinas, itu senior kita di Gamki. Jadi anggota DPRD Sumatera Utara ada, dari Simpang 4 ada. Terus juga mantan ketua kita yang tahun 93.
yang sekarang dia menjadi kalau tidak salah sekretaris BKUK eksis, menyumbangkan ataupun ya menyumbangkan pemikirannya lah terhadap Tanjung Balai ini. Jadi termasuk juga mantan ketua 8 tahun yang lalu bisa sekarang jadi kabironya SIP untuk Asahan Tanjung Balai dan Labuan Batu. Berarti di sini kalau mungkin aku melihat berarti ada pengkaderan yang cukup baik, ada sinergi dari senior ke yang melanjutkan kepemimpinan, menuangkan visi misi itu sampai pada akhirnya sekarang juga diterima oleh kepemimpinan dan kepengurusan oleh orang Bang Surya Freddy berarti. Memang kalau organisasi itu kan dia bisa eksis kalau pemimpin sebelumnya itu bisa menelurkan, ataupun bisa menghasilkan, bisa mengkader adik-adiknya, dan yang dikadernya juga melihat seniornya itu ada nggak nilai positifnya, berhasil nggak. Yang kita lihat selama ini senior kita itu berhasil karena kita di Gamki itu orat labora, orat labora, berdua dan bekerja. Sehingga dengan kita beraktivitas sehari-hari pekerjaan kita, di mana kita juga berorganisasi, itu pekerjaan tidak tinggal, organisasi juga tidak tinggal, bahkan organisasi itu bisa mendukung pekerjaan kita. Dan dengan kita berorganisasi, pekerjaan kita juga bisa lebih dimudahkan. Karena kalau kita punya tantangan ataupun punya masalah, kita bisa diskusi dengan kawan-kawan kita, bisa diskusi dengan senior. Jadi saling menguntungkan. Jadi tidak ada orang kan berpikir berorganisasi itu buang-buang waktu. Justru itu pandangan yang salah. Kita di Gamki ini dengan berorganisasi, justru di sini kita dapat jiwa kepemimpinan dan membangun, dan pekerjaan kita juga bisa lebih terbantu. Iya. Oke deh. Wow. Itu dia nih, sangat-sangat energi yang sangat positif banget. Aku juga merasakannya sangat positif banget. Nah, mungkin terakhir dari Bang Surya Freddy Utasoid selaku Orkom dari Gamki, apa harapannya di Kota Tanjung Balai ini, dan sekalian mungkin bisa ke teman-teman yang ada di Kota Tanjung Balai untuk mengajak ikut melayani, ya mungkin gereja-gereja juga ikut memberi kontribusi dalam pelayanan di organisasi Gamki. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Dengan kami terbentuknya pengurus yang baru kemarin, itu respon dari gereja-gereja ke kita itu sangat positif. Karena kita adalah mantan-mantan aktivis kampus, termasuk ketua juga mantan aktivis kampus, yaitu dari GMKI. Kita juga sudah dibekali dengan teori-teori organisasi. Dengan kita menyurati pemimpin gereja dengan alasan-alasan kita bahwa kita akan meminta sumbangsih pemikiran dari gereja maupun pemuda-pemuda dari gereja itu untuk kita bersama. Respon mereka positif, dan mereka mendukung. Makanya kemarin program-program kita berjalan karena memang ada sinergitas antara gereja-gereja. Sudah beberapa kali kita lakukan kegiatan, itu contoh seperti kemarin penyemprotan, mungkin itu tadi sampaikan, juga bagi masker. Bahkan kita kemarin melakukan bantuan kepada korban banjir. Ya gereja-gereja juga respon. Bahkan mereka juga memberikan bantuan kepada kita untuk salurkan. Jadi ya untuk saat ini kita lihat dari orang tua kita ataupun pemuka-pemuka gereja itu melihat Gamki itu hal yang bisa diandalkan lah untuk Kota Tanjung Balai. Berarti sudah mendapat kepercayaan yang baik dari gereja-gereja di Kota Tanjung Balai. Mungkin buat anak-anak muda bisa disampaikan untuk bergabung ke Gamki, Bang. Untuk pemuda Tanjung Balai, mari kita bergabung bersama di Gamki. Kita berkarya melalui bakat kita, melalui keterampilan kita, melalui jiwa kita, karena ada
lagu mengatakan yang sering menggugah perasaan, pergunakanlah waktumu. Jadi hanya pada saat kita punya waktulah kita bisa melayani. Kalau kita tidak ada waktu lagi pun kita sudah tutup usia, kita akan nggak akan bisa melayani lagi. Itulah saya rasa untuk pemuda Tanjung Balai. Yes, terima kasih Bang Surya Freddy Utasoyed SPD selaku Orkom dan sekaligus wakil ketua juga berarti. Iya, wakil ketua Orkom. Wakil ketua Orkom. Dan kita mau lanjut dulu. Ini terakhir yang kita harus mengerti juga nih, aspel itu apa? Aspel itu aksi dan pelayanan. Oke, ini nanti kita akan mengundang salah satu lagi dari pengurus Gamki. Kita mau melihat apa saja kendala, benturan dan pelayan-pelayanan seperti apa yang ada di Gamki. Oke deh, kita panggil dulu dan terima kasih Bang. Ya, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang bersama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Tanjung Balai atau sering dibilang Gamki, dan kita lanjut lagi bersama Bang Paniel Lumban Toruan STH MM. Ya Bang, selamat malam Bang. Selamat malam. Ini selaku pengurus jabatan sebagai Aspel. Iya. Oke deh. Boleh diceritakan nih Bang, Aspel itu apa? Aspel di Gamki adalah aksi dan pelayanan. Artinya di sini di bagian atau di bidang merangkum tentang apa yang akan menjadi aksi-aksi daripada angkatan muda dan bagaimana pelayanan-pelayanan juga dilakukan oleh angkatan muda Kristen. Ya, kira-kira. Seperti apa nih Bang pelayanannya, aksinya yang mungkin yang sebelumnya sama yang akan datang, aksi dan pelayanan dari Aspel ini? Ya, yang pertama boleh mungkin digarisbawahi bahwasanya Gamki itu adalah anak kandung gereja, sehingga aksi daripada Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki adalah merupakan yang terkoneksi kepada gereja. Termasuk kemarin yang sudah kita lakukan di Gamki Tanjung Balai adalah bagaimana protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19, yaitu dengan melakukan sosialisasi perwal nomor 40 tahun 2020 dan juga pembagian masker kepada gereja, seluruh gereja di Kota Madya Tanjung Balai dan juga penyemprotan disinfektan ke seluruh gedung gereja di Kota Tanjung Balai. Dan tanggap COVID ketika ada salah satu warga masyarakat Tanjung Balai yang terdampak COVID dan meninggal pada bulan Desember kemarin. Kita juga melakukan penyemprotan ke seluruh rumah warga di sekitar daripada korban, di sekitar lingkungan korban. Ya. Itu berarti aksi-aksi dan pelayanan yang tadi kalau ngobrol sama ketua, stigmanya Gamki ini cuma pas Natal, cuma pas Paskah, tapi di pengurusan ini kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sangat positif, bahkan posko banjir kemarin dapat penghargaan yang tidak diinginkan juga, tapi itu berkat juga buat Gamki. Nah, kedepannya Bang, apa nih yang dari aksi dan pelayanan dari Gamki ini? Tentu dia bagaimana angkatan muda atau mungkin yang lebih kepada pemuda daripada gereja untuk turut ambil bagian dalam kegiatan seni dan olahraga. Ya, sehingga kita juga merancang untuk melakukan bentuk turnamen-turnamen dalam kegiatan, apakah itu turnamen futsal, turnamen catur atau juga turnamen ya termasuk cerdas cermat Alkitab, termasuk ke dalam hal seperti itu yang akan kita lakukan di dalam kepemudaan. Pelayanan juga kita masukkan atau kita arahkan, kita rencanakan untuk kepada masyarakat secara umum dan secara khusus umat Kristiani
yang di dalam belenggu kegelapan. Artinya mungkin yang sudah pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau kejahatan dalam lingkup masyarakat dan mereka terjerat dalam hukum, ya kita arahkan yaitu di dalam lembaga permasyarakatan. Kita mengadakan untuk pelayanan, pendekatan dan bagaimana pencerahan-pencerahan itu bisa mereka dapatkan dan perubahan-perubahan hidup ke depan menjadi modal mereka ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya, termasuk juga kita akan melakukan kerjasama kepada ATC, Asia Trade Center. Ya ini adalah pelayanan di panti rehabilitas yang terdampak narkoba. Dalam upaya juga bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat agar narkoba bisa kita sama-sama berantas, namun juga orang yang sudah terdampak tidak menjadi kehilangan arah. Semoga bisa kita arahkan kembali ke jalan yang lebih bermanfaat dan mempunyai masa depan ke depan. Ya. Ini merupakan program yang ini mendengar visi program itu aja sudah menjadi suatu hal yang pemikiran yang sangat luar biasa nih buat Kota Tanjung Balai, apalagi kita tahu daerah pesisir menjadi saluran masuknya peredaran narkoba dan akhirnya Gamki melihat itu dan ada program untuk memberantas itu di tengah-tengah Kota Tanjung Balai. Nah, tadi kita sebenarnya ngobrol-ngobrol nih Bang. Apa yang menjadi kendala benturan sebenarnya dari program kerja dari Gamki yang mungkin sudah dijalankan, jadi ada evaluasi dan atau mungkin yang bisa dilihat yang akan datang? Ya, barang tentu itu semuanya yang kita lakukan adalah menggunakan pendanaan, pembiayaan, dan memang di berbagai kegiatan yang sudah berlalu itu kita lakukan swadaya atau swadana dari keanggotaan dan juga memang termasuk dari senior dan masyarakat secara umum dan masyarakat umat Kristiani secara khusus. Kita harapkan ke depan pemerintah Kota Madya Tanjung Balai mampu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Namun terlepas dari situ, jiwa kita untuk memberikan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat melalui aksi dan pelayanan di Gamki tentu tidak akan mundur walau dana yang ada atau dana pas-pasan, dana yang sangat terbatas. Namun semangat itu tentu akan kita teruskan dan kami rasa bila dana menjadi kendala namun hati kita tetap bergerak maka aksi itu akan tetap berjalan. Oke. Semoga itu menjadi hal yang bisa dilancar oleh Gamki. Amin. Dengan jaringannya Tuhan juga menyertai semuanya. Nah, tadi terkait dengan turnamen aksi dan pelayanan. 11-11 Entertainment sebenarnya ini ada sebuah kegiatan juga nih Bang, dengan membuat turnamen Mobile Legend. Sebenarnya inti dari pokok dari turnamen Mobile Legend ini adalah melihat potensi sebenarnya. Mungkin pandangan dari orang-orang tua melihat game ini adalah suatu hal yang negatif. Tapi 11-11 Entertainment membuat ini mendapat sari-sari yang positif sehingga bermanfaat juga buat generasi-generasi anak muda yang tidak menjadi negatif bermain game online. Nah, bagaimana nih tanggapan dari mungkin Abang sebagai aspel di Gamki melihat apa yang akan dilakukan 11-11 Entertainment ini? Terima kasih. Mengenai kata game, sebenarnya ini merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia. Mungkin bisa kita lihat ketika seorang anak kecil yang baru lahir atau mungkin ketika dia berumur 1 atau 2 tahun, orang tua akan intens atau sering membelikan mainan. Arti dari mainan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitasnya melalui mainan yang dibelikan. Jadi boleh kita katakan game itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan.
Lalu tentang Mobile Legend, Mobile Legend, ya, game online mungkin seperti itu. Game online itu adalah sebuah prestasi di kehidupan manusia. Ketika sekarang ini kita masuk ke dalam dunia internet, ya, jaringan yang terkonek secara luas atau secara universal dan bisa menghubungkan atau menyatukan sebuah permainan dengan berbeda negara, ya, dan bekerja sama melakukan sebuah permainan untuk mungkin berrival atau berhadapan dengan tim lain seperti itu, walau mereka satu tim di posisi beda negara. Itu sebuah prestasi, ya, prestasi. Jadi artinya di sini bila kita mengarahkan kepada sesuatu yang negatif, tentu adalah sebuah keadaan yang membuat kita tidak akan lebih berkembang, karena yang dibutuhkan di sini adalah sebuah manajemen, manajemen dalam pembagian waktu, manajemen dalam latihan. Di dalam game online juga dibutuhkan latihan, bukan aksi yang tanpa terarah terukur, sehingga sekarang juga di dalam perkembangan dunia, game online itu menjadi sebuah apa istilahnya? Mungkin boleh kita katakan sebuah masukan yang membuat manusia itu lebih berkreasi, lebih mengarah kepada hal seperti itu. Dia pembagian waktu yang terukur akan membuat kontrol diri yang kuat, dan juga pendampingan dari berbagai pihak termasuk orang tua dan keluarga kepada anak di dalam mengikuti game online. Dan tentang Mobile Legend sebenarnya kita kurang begitu paham tentang ini, namun ya mungkin karena di sisi usia dan keadaan sekarang, namun kita juga apresiasi ini sebuah kreasi yang selalu muncul, ya, memberikan tantangan-tantangan tersendiri kepada kita saat ini, termasuk anak-anak kita juga, kaula-kaula muda, bagaimana dalam mengasah otak dan memberikan sebuah jawaban-jawaban terhadap tantangan yang ada di dalam game tersebut. Namun kita mintakan atau kita harapkan agar pembagian waktu yang lebih termanajemen, karena setiap disiplin yang tidak terkontrol di dalam hal apapun tentu tidak akan menghasilkan yang positif. Oke, berarti ada input, berarti itu tidak suatu hal yang salah asal terukur dengan manajemen waktu, dengan manajemen pemanfaatannya untuk hal yang lebih baik lagi. Oke deh, terakhir ini buat Bang Paniel Lumbantoruan, apa yang mungkin bisa disampaikan closing statement dari podcast bincang-bincang kita ini buat warga Tanjung Balai atau gereja-gereja yang ada di kota Tanjung Balai, mungkin mengajak untuk bisa lebih terlibat mendukung apa yang akan direncanakan dari Gamki ke depannya. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Kita mintakan kepada pemuda-pemuda Kristiani agar lebih lebih terfokus kepada satu tujuan yang positif, namun berdasarkan kepada keimanan. Keimanan, karena iman itu menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan. Apapun yang mau kita tuju, ketika pondasi kita itu tidak kuat, maka tujuan itu akan lebih berdampak kepada hal yang negatif. Sebagai contoh, kita dari Gamki ini berdasarkan kepada iman Kristiani. Dalam pondasi ini kita akan mampu menjadi garam dan terang kepada dunia,
bukan hanya kepada diri kita, kepada keluarga kita, atau kepada sekeliling kita, tetapi menjadi garam dan terang kepada dunia. Itu yang diharapkan, dan memang kita juga di dalam kekristenan dimintakan agar kita mampu merawat dunia ini di dalam kehidupan kita, kehidupan yang akan datang. Ini yang kita harapkan melalui bentuk organisasi yang terarah, termasuk di dalam GAMKI kita melihat sebuah organisasi, sebuah motivasi yang kuat dan untuk menuju kepada sebuah kegiatan yang positif selalu berdasarkan daripada iman Kristiani. Wow. Ya, itu dia teman-teman dari 11 Entertainment Podcast Bincang-Bincang bersama GAMKI Kota Madya Tanjung Balai. Kami ucapkan terima kasih buat Bang Pania Lumantoruan, dan juga tadi ada Ketua GAMKI Bang Rinto Siombing, dan tadi juga Wakil Ketua di Orkom itu Bang Surya Fedi Hutasoid. Semoga sukses terus, lancar terus, apa yang dikerjakan menjadi berkat yang luar biasa buat GAMKI, anggotanya, dan yang terpenting buat gereja-gereja dan Kota Tanjung Balai juga pastinya. Amin. Dan sampai nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nantikan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.